yang terkait dengan bidang kajian statistical quality control atau quality control assurance, semuanya dan buku itu buku referensi utama ya. Karena saya punya e-booknya di kelas yang berbahasa Inggris saya sudah pernah share, insya Allah juga hari ini juga share bukunya untuk mencoba membangun pemahaman dalam dengan selain melalui kuliah ini yang tentunya mungkin tidak cukup ya, tapi nanti saya coba share salah satu buku beliau yang terkait dengan quality control and assurance. Buku itu saya dapat dari profesor saya, insya Allah beliau berkenan saya membagi. Saya akan share setelah kuliah ya. Tolong mungkin nanti ketua kelas bisa menghubungi saya kembali bila mana saya lupa membagi bukunya ya. Karena di kelas yang bahasa Inggris saya sudah share. Oke, kita kembali. Statistical Quality Control, salah satu tokoh yang concern di sini menulisnya itu adalah Douglas C. Montgomery. Selain dia pakar di bidang quality atau kualitas, juga pakar di bidang statistical. Ya. Dia juga Douglas C. Montgomery ini juga menjadi editor chief ya. Beliau juga menjadi editor in chief di beberapa jurnal ya. Di salah satu jurnal yang terkenal ini namanya Douglas C. Montgomery ya. Ini terkenal banget nih. Biasanya yang terkenal itu Montgomery-nya ya. Di mana-mana di dunia statistik maupun di dunia kualitas kita mengenal beliau yang tokoh terkini yang banyak membahas terkait dengan quality control ya, Montgomery, Douglas C. Montgomery. Nah, saya coba carikan dulu bukunya ya. Saya coba stop share dulu. Saya coba langsung aja, jangan sampai saya lupa. Langsung saja saya share bukunya ke teman-teman. Oke, Douglas C. Montgomery. Douglas Montgomery. Open translation. Iya. Ini ada. Tapi mungkin saya bagikan ke ketua kelasnya ya, siapa sih yang saya share. Saya sudah share ya bukunya, coba di temannya. Iya Pak, sudah ada di saya Pak. Nanti saya kasih teman-teman yang lain Pak. Oke. Ya, coba share juga yang terkait dengan Montgomery ini.
bahasa Inggris. Bagus, Kak? Ya. Kemudian selain itu, Montgomery juga merupakan salah satu editor in chief ya di salah satu jurnal yang namanya Quality and Reliability Engineering International atau QRE. Ini beliau namanya Douglas J. Montgomery, yang memang dia concern terkait dengan isu-isu kualitas ya, baik dalam bentuk buku, jurnal dan seterusnya. Alhamdulillah saya secara personal juga pernah di jurnal ini saya pernah menerbitkan beberapa artikel. Salah satunya itu bersama dengan profesor saya. Coba saya share mana jurnalnya. Di Quality and Reliability Engineering International. Ini nama artikel kami. Waktu itu kami mengembangkan sebuah metodologi untuk mengevaluasi atau mengukur ya kinerja proses di production floor dengan menggunakan salah satu indeks yang dikembangkan yang namanya Quality Yield Index. Jadi kami menerbitkannya di salah satu di jurnalnya C. Montgomery. Ya, saya kebetulan di sini sebagai penulis kedua. Di sini saya coba kami juga masukkan afiliasi selain afiliasi tempat saya kuliah. Juga alhamdulillah saya juga masukkan alma mater kita Teknik Industri Unhas ya. Sudah terbit di 2024. Ini accepted-nya 2024 baru beberapa bulan yang lalu yang sudah diterbitkan secara official ya. Ini ya, oke. Itu sedikit terkait dengan Montgomery ya. Sedikit terkait dengan Montgomery. Kita masuk kembali ke materi. Nah, di statistical quality control itu merujuk pada bukunya Montgomery itu dibagi dua ya. Dibagi dua, yaitu antara proses control sama acceptance sampling plan. Nah, acceptance sampling plan ini yang pertama terkait dengan proses control. Sebenarnya kita belajar beberapa hal di sini ya terkait dengan statistical process control, di mana kita akan mencoba belajar terkait dengan beberapa metode untuk mengukur kinerja proses produksi di lantai baik secara real time maupun dari perspektif jika kita menggunakan data historis ya. Ada namanya variable chart. Ini nanti kita belajar terkait dengan X bar and R chart ya. Kemudian yang kedua di situ adalah attribute chart. Kita belajar P dan C chart. Nah, di sisi lain juga ada yang namanya acceptance sampling plan. Ini sebenarnya di bidang kajian kami mengembangkan model inspeksi produk atau material. Ya, kalau dulunya ada dua pendekatan yang paling umum dia di sekitar tahun 1900-an ya, di awal itu early 1900 itu cuma ada dua model inspeksi. Yang pertama 100% inspection dan yang kedua adalah zero inspection. Baru setelah itu kemudian muncul beberapa toko, diantaranya Sennett and Walsh. Di tahun 1930-an itu mereka mengusulkan satu pendekatan yang mencoba memediasi ya, pendekatan moderat antara dua ekstrim itu ya, 100% sama zero inspection, namanya acceptance sampling plan. Nah, pendekatan inilah yang kemudian hingga saat ini tuh digunakan oleh banyak industri manufaktur. Hampir seluruh industri manufaktur saya pikir menggunakan metodologi ini untuk mengevaluasi produk akhir mereka. Jadi sebelum mereka rilis ke distributor, kalau dia sudah jadi finish product, nah mereka akan melakukan inspeksi ya. Disitulah peran quality controller sama asuransi. Ya,
Nah, di sebaliknya pun ketika industri itu menerima material, nah, mereka juga melakukan pemeriksaan inspeksi ya untuk memastikan bahwa sebelum diproses di production floor atau lantai produksi itu dipastikan bahwa material-material itu tidak ada yang cacat ya. Nah, itu kalau di acceptance step plan, jadi pre sama after. Nah, kalau dia di tengah-tengahnya di production floor-nya, di situ perannya adalah proses kontrol. Atau biasa juga kita sebut dalam bahasa Indonesia itu adalah diagram kendali ya, diagram kendali. Oke, nah pertemuan hari ini saya coba bahas satu bagian dari sini ya. Kita mulai dari kiri kita masuk ke diagram kendali atau proses kontrol. Nah, beberapa arti penting dari statistical process control atau control chart, kita perlu pahami dulu bahwa model output dari sebuah produksi bisa saja sifatnya similar tapi tidak sama atau identical. Ini perlu teman-teman pahami bahwa ada namanya kalau kita melakukan produksi, anggaplah misalnya kita produksi kertas ya. Kertas itu kan yang diukur kalau ukuran ada A4, ada F4 ya. Kalau ukuran A4 kan sudah fix. Nah, biasanya diukur dari beratnya ya. Atau salah satu critical quality-nya itu adalah beratnya. Ada yang 70 gram, ada yang 80 gram. Nah, yang dimaksud similar di sini bahwa tidak semua produk yang misalnya kita beli satu rimi itu kan sekitar kurang lebih 400 sheet ya, 400 lembar ya, 400 lembar. Nah, jadi pertanyaan apakah ke semua 400 lembar itu persis ukurannya masing-masing itu, ukuran beratnya itu 70 gram? Enggak semua ya, mungkin cuma setengah atau beberapa. Kalau kita mau teman-teman membuktikan ya silakan ditimbang. Jadi beli kertas satu rim, kemudian kita timbang masing-masing. Nah, maksudnya di situ. Jadi similar, tapi tidak sama. Jadi bisa saja mungkin nanti ada yang beratnya 70,01 gram, atau mungkin lebih di bawah ada yang 69,1 gram, dan seterusnya ya. Nah, itulah yang biasa kita sebut sebagai similar, tetapi tidak sama atau identical ya. Nah, itu maksudnya yang dimaksud dari outputnya akan serupa, similar tapi tidak sama atau tidak identik. Tidak identik. Nah, variasi-variasi yang ada yang dalam produk itu, kembali lagi tadi misalnya ke produk yang kertas itu, kan muncul variasi itu ya. Bisa saja kertasnya mungkin 70,1 gram, ada yang persis 70 gram, ada yang 70,05 gram, ada yang 69,9 gram, dan seterusnya ya. Nah, itulah nanti yang bagian dari yang kita lakukan monitoring dalam statistical process control. Nah, hal-hal yang seperti itu biasa kita sebut sebagai variasi yang normal dan wajar ya, sepanjang nanti dia masih dalam batas spesifikasi. Nanti ada yang kita kenal sebagai batas spesifikasi atas, ada yang kita sebut sebagai batas spesifikasi bawah ya. Nah, batas spesifikasi ini biasanya ditetapkan antara manufacturer sama konsumen ya, yang akan membeli produk kita ya. Nah, tapi ada juga yang biasa kita sebut sebagai upper control limit sama lower control limit. Jadi batas kendali atas dan batas kendali bawah. Kalau bahasa Indonesia biasa kita sebut sebagai BKA atau BKD. Nah, ini beda banget ya, batas kendali atas sama batas spesifikasi atas. Kalau batas kendali atas, batas kendali bawah itu diukurnya melalui data yang ada, faktual ya. Tapi kalau spesifikasi sebelum dilakukan produksi biasanya ada agreement antara atau ada kontrak antara customer sama produsen. Nah, misalnya saya mau spesifikasi kertasnya, misalnya kita ada khusus nih ya,
kita bukan untuk memproduksi publik ya, tapi khusus untuk beberapa customer tertentu. Dia pesan khusus, saya mau yang customize. Saya mau kertasnya itu A4 tapi beratnya 90 gram. Nah, batasnya misalnya plus minus 1 gram. Jadi kalau masih batas atas itu 91 gram, kemudian batas bawahnya nanti 89 gram. Nah, itu batas spesifikasi atas, batas spesifikasi bawah yang ditetapkan oleh customer sama produsen. Nah, maka produsen kemudian bertanggung jawab memproduksi kertas A4 dalam rentang antara 91 gram sama 89 gram. Sepanjang variasinya berada di dalam area itu, nah, customer bisa menerima, ya. Nah, itu yang biasa kita sebut sebagai batas spesifikasi. Tapi ada yang disebut dengan batas kendali. Batas kendali ini berbasis pada data historical atau data pada saat kita lakukan monitoring secara real time. Nah, sepanjang variasi produk itu berada di area batas kendali atas dan batas kendali bawah, maka variasi itu kita anggap sebagai variasi yang wajar atau bisa ditoleransi atau biasa juga disebut sebagai normal dan wajar, ya. Jadi kembali lagi dia serupa tapi tidak sama, ya. Nah, namun perlu menjadi catatan bahwa kita harus lihat apakah harus kita memiliki kemampuan untuk membaca pola. Nanti ada kita pelajari di bagian akhir. Sehingga tetap kita harus kendalikan, jangan sampai misalnya nanti anggaplah ini ya, anggaplah ini, kemudian ini sentral lainnya ya, kemudian nanti ini upper control limitnya ya, UCL, batas kendali atas, kemudian ada lower control limit ya. Anggaplah tadi kertas ya, anggaplah 70 gram itu di sini ya, control lainnya. Nah, nanti kan datanya itu di sini nih. Ya, 1 sampai 400 lembar misalnya, kita cek case ya, contoh. Nah, itu nanti kelihatan, oh nanti begini ada 70, anggap ini misalnya 71 ya batas kontrol atasnya, kemudian ini 69, ada nanti 70,5, kemudian turun jadi 9,5, kemudian ada 70,5, 70,6, 70,7. Nah, ini kan pola ya. Nah, kemampuan membaca pola ini harus kita kendalikan. Karena kalau ada tren seperti ini, maka kemungkinan untuk produksi berikutnya, lebar berikutnya bisa jadi nanti mungkin dia akan keluar seperti ini. Nah, jadi tidak terkendali. Inilah nanti yang menjadi masalah, ya. Nah, sebelum dia keluar dari sini menjadi masalah, kita harus kendalikan di sini. Nah, biasanya dengan apa? Dengan melakukan pengecekan. Ada apa nih kok bisa trennya seperti itu? Ya, oke. Nah, itu prinsip dasarnya ya, itu pengendalian ya, untuk controlling. Nah, metode statistik yang banyak digunakan, metode statistik yang banyak digunakan dalam proses pembuatan produk, kemudian bisa juga diaplikasikan dalam service industri ya. Ada variasi, itulah tadi yang biasa kita sebut variasi yang mungkin yang bisa kita kendalikan. Kemudian ada variasi yang tidak terkendali atau biasa juga kita sebut sebagai uncontrolled variation. Nah, yang jadi problem ini nantinya uncontrolled variation ya. Nah, yang mungkin perlu kita memberi perhatian khusus. Nah, juga yang variasi yang terkendali tapi polanya pola-pola tertentu. Sepanjang polanya masih pola zigzag ya, naik ke atas kemudian naik ke bawah, naik ke atas lagi, naik ke bawah melewati central line, itu masih dianggap sebagai variasi terkendali ya. Oke. Nah, ada dua tokoh sebenarnya ya
yang terkenal juga dalam terkait dengan variasi-variasi ini ya, khususnya dengan terkait dengan statistical process monitoring ya. Ada Tokyo Shihart ya, ada Deming. Nah, mungkin sebelumnya beliau sangat terkenal dengan konsep plan do check action ya, konsep PDCA, konsep continuous improvement. Nah, Deming ini sebenarnya salah satu tokoh ya, tokoh dalam kualitas sama dengan Shihart ya, mereka masing-masing memiliki kontribusi besar dalam pengembangan kualitas. Oke, nah ada yang variasi yang sifatnya terkendali ya. Kalau definisinya si Shihart itu variasi terkendali yang dimaksud itu cenderung stabil dan konsisten ya, random ya. Kemudian kita bisa prediksi ya. Kita bisa prediksi. Artinya ketika dia hari ini dia memproduksi polanya seperti itu, maka di proses produksi berikutnya dia akan membentuk pola yang sama ya. Kemudian variasi tidak terkendali, nah itu cenderung kalau Shihart dia define itu sebagai tidak stabil, kemudian tidak konsisten ya, bisa saja disebabkan oleh sebab-sebab khusus ya. Nah, begitu pun Deming sebenarnya dalam mendefine ini sejalan dengan Shihart. Ya. Kalau dia lebih kalau variasi terkendali, dia lebih mendefine itu sebagai sesuatu yang sifatnya natural, ya, melekat di dalam sistem, merupakan bagian integral dari control management. Kemudian dari perspektif manajerial, manajemen yang dapat melakukan improvement. Kalau dia sifatnya variasi terkendali, sifatnya sustainable, bisa karena alam atau lingkungan, bisa juga karena mungkin bisa human error ya, atau lack of maintenance ya, kurangnya perawatan terhadap mesin dan seterusnya ya. Nah, itu merupakan bagian dari sesuatu yang abnormal dalam sistem. Nah, itu bisa diperbaiki secara lokal. Nah, untuk sebab-sebab khusus ini yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa kita mengerti bisnis prosesnya. Ya. Kita mengerti bisnis prosesnya. Ya. Makanya seorang teknik industri, Anda harus pastikan bahwa ketika Anda mau melakukan kajian terhadap satu industri, setidaknya Anda harus mengerti bisnis prosesnya, bagaimana apa saja inputnya, kemudian apa saja prosesnya, kemudian apa outputnya, dan bagaimana feedbacknya. Ya. Nah, itu yang penting ya, bagaimana material itu masuk, kemudian masuk ke dalam proses produksi, kemudian di situ dia mengalami transformasi, nanti keluar sebagai produk yang baru. Ya. Oke, kita lanjut. Ini beberapa variasi yang terkendali kalau di beberapa buku referensi ya, khususnya di bukunya Montgomery ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Kalau dia variasi terkendali, dia cenderung jadi secara alami, perkirakan, random ya, dan itu bisa diterima. Nah, kita bisa lihat di sini pola produksi datanya, misalnya distribusi data pada hari Monday, pada hari Senin misalnya dia akan berbentuk polanya seperti ini, ya, polanya seperti ini. Kemudian di hari Selasa dia polanya seperti ini. Kemudian di Wednesday dia masih berada di central line paling utama walaupun skew-nya lebih cenderung ke kiri. Ya, kemudian hari Kamisnya berikutnya adalah dia lebih cenderung ke kiri lagi ya, tapi masih dalam batas-batas kendali ya. Nah, di bagian hari Jumatnya nanti berdasarkan historical ini, berdasarkan data yang ada ini, nah itu kita bisa proyeksi bahwa nanti kemungkinan hari Jumat tidak akan lari dari model-model seperti ini ya. Tidak akan lari dari model-model seperti itu. Kemudian kalau dia variasi tak terkendali yang disebabkan oleh sebab-sebab khusus, itu
itu sebenarnya perubahan yang tidak diharapkan, ya. Tidak diperkirakan sebelumnya, dan bukan karena sebab random seperti natural cause, ya. Nah, ini tidak dapat diterima untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah yang terjadi. Kenapa pola pemetaannya seperti itu? Kenapa kita harus kemudian nanti apa efeknya kalau misalnya variasi tak terkendali ini kita abaikan? Tentunya akan mengakibatkan konsep bisa menimbulkan high cost, ya. Bisa high cost karena mungkin kita memproduksi produk yang cacat gara-gara itu. Kemudian yang kedua mungkin dari perspektif waktu, dan perspektif sumber daya yang lain, ya. Nah, coba kita lihat petanya modelnya seperti apa. Nah, ini dia, ya. Anda bisa lihat di sini, ya, perbedaan antara yang sifatnya variasi terkendali dan variasi yang tidak terkendali. Ini nih, ya. Nah, bayangkan. Nah, di sini Anda bisa melihat perbedaannya, ya. Kalau di sini dia masih konsisten, dia target value-nya masih tercapai, ya. Nilai tengahnya, ya, nilai tengahnya masih terpenuhi, ya. Nah, kalau di sini, nilai rata-ratanya sudah bergerak ke kiri dan bergerak ke kanan, ya, yang dominan, ya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini, ya, nilai tengahnya ini, nilai target value-nya bergeser ke kiri, kemudian di hari Selasa malah bergeser ke kanan, ekstrim. Kemudian di hari Rabu dia bergeser ke kiri, plus deviasinya sangat tinggi nih. Bayangkan deviasinya lebar sekali, ya, lebar sekali. Nah, lebar sekali, lebar sekali, ya. Kemudian di hari Kamis juga terjadi perubahan. Nah, ini kan kalau sebagai seorang industrial engineer, more specific to be quality engineer, ya. Nah, ini harus Anda pahami betul pola-pola seperti ini, ya. Nah, sampai nanti misalnya Anda bertugas di production floor, baik itu industri manufaktur maupun industri jasa, ya, Anda harus betul-betul bedakan, oh ini variasi terkendali apa bukan, ya, ya. Nah, makanya penting untuk memahami betul, ya, pola-pola itu, ya. Nah, bisa jadi misalnya di hari Rabu ini kenapa variasinya terlalu tinggi, ya. Nah, itu harus kita explore apa penyebabnya, ya. Banyak pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan, ya. Banyak quality tools, ya, alat-alat kualitas yang bisa kita gunakan. Misalnya salah satunya adalah pakai fishbone diagram, ya, fishbone diagram, atau biasa juga kita sebut sebagai Ishikawa diagram, ya, Ishikawa ini toko Jepang, dia toko kualitas juga. Fishbone diagramnya terkenal banget ini, padahal relatif sederhana, ya, tapi karena kesederhanaannya itu mudah diimplementasikan dan mudah dimengerti, ya. Nah, misalnya terjadi variasi yang tinggi, nanti di fishbone diagramnya kan modelnya seperti ini, ya, bisa kita buat tulang-tulangkannya, ya. Nanti di kepalanya ini adalah problemnya, ya. Nah, variasi tinggi. Kenapa variasi tinggi, ya? Kita lihat dari beberapa perspektif. Bisa dari metode, ya. Bisa dari ya, dari orangnya, ya, sumber dayanya, apakah mungkin karena baru sehingga dia tidak bisa mengatur mesin, atau metode, ya, atau mesinnya kenapa, karena mungkin kurang perawatan dan seterusnya, atau lingkungannya, ya. Nah, dia berubah seperti ini karena mungkin tiba-tiba lingkungan panas yang sangat tinggi, sangat ekstrim misalnya, ya. Nah, bisa saja, ya, bisa saja faktor-faktor itu muncul. Nah, itulah gunanya seorang industrial engineer memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi ini, ya. Oke, nah itu sedikit, ya. Kita lanjut. Nah, natural dan assignable variation, ya, baik variasi yang sifatnya alamiah
atau karena sebab hak khusus, bisa dibedakan ya untuk manajer ya, untuk memastikan bahwa proses itu capable ya. Nah, di proses capable ini ada beberapa alat ukur yang bisa dilakukan ya. Ada kita mengukur namanya proses capability ya, yang kita kenal sebagai proses capability. Proses capability ya. Nah, ini biasanya dalam bentuk indeks ya. Proses capability ini biasanya dalam bentuk indeks. Indeksnya banyak nih jenis-jenisnya proses capability. Itu tadi yang saya jelaskan terkait dengan salah satu jurnal saya terbit di Quality and Reliability Engineering International, di jurnalnya Pak Montgomery ini. Nah, itu ada salah satu indeks kualitas yang untuk mengevaluasi proses, kemampuan proses yang kita sebut sebagai key yield ya. Ada yang kita sebut dengan key yield. Mungkin di buku-buku dasar terkait kualitas ini belum ada karena baru kita kembangkan namanya key yield. Yang paling umum dengan proses capability, kalau Anda baca di buku Montgomery atau di buku-buku literatur ya, yang paling dasar ini adalah CP ya. Adalah CP ya. Ini yang paling umum ya. Dan CP itu adalah rasio antara itu tadi ya, ada upper specification limit, itu biasa kita sebut dengan customer requirement, kurang lower specification limit dibagi dengan 6 kali standar deviasi ya. 6 kali standar deviasi. Nah, ada pengembangnya CP ini namanya banyak. Ada namanya CPK ya. Yang paling umum dikenal itu ya coba ini ya, CP sama CPK. Beberapa pengembangnya yang lain ada yang kita kenal dengan ketika diintegrasikan dengan Taguchi Index, ada namanya CPM ya. Ada kemudian yang kita kenal dengan CPMK. Nah, bagaimana mengukur prosesnya? Ini kan ada USL sama LSL ya. Jadi anggaplah misalnya nanti kita punya produk nih, distribusi produknya nanti begini. Ya, ini anggaplah ini USL-nya. Ini kemudian LSL-nya, atas spesifikasinya ditetapkan konsumer. Nah, sepanjang produk yang kita produksi masuk di area ini, nah, maka kita define dia bahwa produk kita capable. Ya. Terserah kalau misalnya kita tetapkan target value-nya pas di sini, ya, target value-nya. Kalau dia terdistribusi begini di sini, ya, nah itu kita tetap anggap itu capable, ya. Sepanjang produk-produk yang kita produksi masuk di wilayah batas LSL sama USL, maka kita consider dia memenuhi dia masuk dalam capability process ya. Kita whatever apakah dia bias dari target value-nya. Begitupun kalau sebaliknya, misalnya tiba-tiba masuk di sini. Nah, kalau yang idealnya kan kita mau begini ya, semuanya masuk dalam target value. Ya, nilai yang dominan itu sama dengan target value-nya, nilai target kita, nilai min-nya ya. Nah, tapi itulah kelemahannya CV ya, tidak sensitif terhadap perubahan ketika kita produksi dengan target value ya. Begitupun dengan CPK. Maka muncullah indeks-indeks ini yang sensitif terhadap nilai tengah ya, sama CPMK, merupakan kombinasi antara CPK sama CPM. Nah, ini tapi sangat terlalu advance ya. Tapi kita cukup pahami CPI ini aja ya. Sepanjang produk itu masuk di batasan kayak tadi kita mau produksi kertas yang sifatnya customized, yang 90 gram, plus minusnya 91 sama 89, anggaplah di sini 89
89 gram. Di sini dia 91. Target value-nya kan di 90 ya. Kenapa kita selalu mau ke target value? Karena di situ ada efek terhadap biaya, ya. Nah, kalau produk kita semua dominan di sini, otomatis cost kita akan tinggi sebagai produsen ya. Nah, di satu sisi konsumennya senang dong karena lebih dari 90 gram. Konsumen senang. Tapi di sisi lain, kalau kita produksi di sini, produk kita dominan terdistribusi di sini, ya, tetap memenuhi kapabilitas, ya, tetap memenuhi kapabilitas proses. Tapi mungkin kita untung dari perspektif cost, karena costnya pasti rendah ya, kalau di bawah 90 gram ya, ada sisanya ya, beberapa gram. Mungkin kalau 1-2 lembar sih nggak berpengaruh ya, tapi ini kan kalau dia dalam bentuk produksi banyak, nah mungkin dari sisi produsen kita untung kalau di sini. Tapi ini akan membuat hubungan kita dengan konsumen tidak bagus. Pelang itu sengaja kayaknya, konsumennya mungkin berpikir, sengaja kayaknya dia setting itu pabriknya untuk produksi di bawah antara 90 sama 8, antara 89 sama 90 supaya dia untungnya lebih gede. Ya. Nah itu kan membuat hubungan antara kita sama konsumen nggak bagus. Nah idealnya 50-50-nya saya senang sama konsumen senang, nah pasti kita berharap bahwa distribusi produk kita itu berada di area target value, berada di area sini. Ini idealnya, ya. Ini idealnya. Jadi sesuai dengan harga ya 90. Nah itu maksudnya sebagai target value. Nah itulah untuk menghindari terjadinya ini mencong ke kanan atau mencong ke kiri walaupun masuk dalam batasan kapabilitas, muncullah indeks-indeks yang lain yang biasa kita sebut sebagai CPM, CPMK, kemudian ada yang kita kenal dengan LE index ya. Kemudian ada yang kita kenal dengan CPP. Ya, CPP ini biasa kita sebut sebagai proses incapability index. Nah, saya sekarang concern beberapa pengembangan artikel di sini ya, LE index dan CPP. Kalau nggak salah di antara teman-teman di sini saya melibatkan udah teman Anda satu orang saya coba libatkan, tapi saya belum bertemu secara langsung untuk menjelaskan secara detail terkait hari ini. Tapi dengan adanya ini saya pikir saya harap mungkin dia sudah bisa tahu, oh ini loh yang dimaksud Bapak ya. Artikel kita kalau nggak salah itu kita kembangkan itu namanya salah satu acceptance plan ya, KSS, yang berbasis pada LE index ya, LE index yang berbasis pada LE index ya. Nah ini salah satu artikel kita sudah submit di beberapa jurnal, jadi ya saya beberapa pengembangan artikel saya sudah submit di beberapa jurnal, di antara internal jurnal sosial bereputasi bagus ya, yang Q1 dan Q2 ya. Oke, itu sedikit terkait dengan capability proses ya, karena kita memang harus memastikan bahwa proses itu capable ya untuk operasi ya, dalam kendali variasi yang natural ya atau umum. Nah, yang kedua atau yang harus dibeli kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi, ya, menghilangkan variasi yang sustainable itu ya, yang khusus, sehingga proses kita tetap dalam kendali kembali ke satu tadi. Oke, kita lanjut. Nah, metode statistik untuk mengendalikan mutu dikenal dengan menggunakan suatu peta. Nah, ini kita sudah mulai masuk. Atau diagram, atau bagan, ya whatever lah ya. Bisa disebut sebagai diagram kendali, atau peta kendali, bagan kendali, semua maknanya sama. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang kadang bertanya, apa sih Pak bedanya kualitas sama mutu? Itu sama aja ya, sama aja.
Cuma kalau kualitas kita adopsi dari bahasa Inggris berbasis pada quality. Itu nggak ada masalah Anda mau pakai mutu. Tapi kalau saya sih lebih prefer ke kata quality ya, karena itu sudah diakui ya. Kalau kita berbicara quality, kualitas, orang luar itu sudah ngerti, oh maksudnya ini. Tapi kalau kita ngomong mutu ke orang luar, mutu, mereka akan nanya lagi, apa itu mutu ya. Tapi kalau quality, kualitas, ya itu sudah ini ya. Mereka sudah ngerti ya. Apalagi kalau di bidang yang sama ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, termasuk ini diagram kendali, peta kendali atau bagan kendali. Itu biasa kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai control chart ya, bagan kendali. Nah, peta kendali, dalam anggaplah kita menggunakan peta kendali di sini, diagram yang menjelaskan proses yang terjadi di dalam hasil observasi data-data yang kita teliti, yang kita riset ya. Nah, di dalam peta kendali itu terdapat yang pertama ada garis pusat, yang biasa kita sebut sebagai, kalau dalam bahasa Inggrisnya tadi saya jelaskan terkait dengan central line ya, central line, CL. Atau batas atas ada bisa UCL ya, upper control limit, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut sebagai BKA ya, batas kendali atas, atau lower control limit ya, atau biasa kita sebut sebagai batas kendali bawah ya. Kemudian data kita yang kita plot, data observasi kita atau sampel kita ya, hasil observasi kita terhadap sebuah proses ya, sebuah proses. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Diibaratkan diagram kendali ini ya, kita ibaratkan sebagai jalan raya ya. Ini sebenarnya yang menjaga kita ya. Kita selalu, dan seperti jalan raya juga ya, karena kalau jalan raya kan kita harus menghindari titik tengah ini ya. Kalau dalam proses produksi kan kita harus fokus di titik tengah ini untuk menjaga produk kita itu tetap target value-nya di situ ya. Nah, peta kontrol dipergunakan untuk menentukan apakah suatu proses in statistical quality control or not ya, berada dalam pengendalian statistik atau tidak. Kemudian yang kedua, untuk melakukan monitoring, ini kalau dia sifatnya real time, atau bisa juga kita pakai data historis ya, nanti ya kalau nggak salah ada beberapa contoh ya. Kita memantau proses secara terus menerus panjang waktu agar proses tetap stabil secara statistik ya, dan hanya mengandung variasi natural tadi ya. Kemudian untuk mengukur seberapa besar sih kemampuan prosesnya, apakah dia ada yang namanya indeks ya, indeks kapabilitas proses. Semakin besar indeksnya berarti semakin bagus ya. Itu kalau kemampuan proses. Ada juga beberapa indeks yang lain, semakin kecil semakin bagus ya, tergantung dari perspektifnya kita memandang seperti apa. Kalau dari perspektif losses ya, semakin kecil lossesnya ya otomatis kan semakin bagus ya. Nah, kemudian sampling dan variasi. Untuk mengukur proses, pada umumnya kita akan mengambil sampel ya. Nah, mungkin kita melakukan controlling secara 100% ya. Nah, ya agak ya, biasanya kita hanya mengambil, saya untuk minggu ini saya ngambil hari kedua, hari ketiga atau hari keempat ya. Kemudian kita lakukan analisis secara sampel statistik ya. Sampel statistik ini berarti kita mengambil data yang parameter standar ya. Paling kalau sampel statistik biasanya sampel mean ya, sampel mean sama sampel standard deviation ya. Sampel standard deviation. Nah, ini sampel statistik parameter, beda sama dengan mungkin teman-teman harus membedakan sama population parameter ya. Nah,
population parameter ini kan umumnya kita nggak tahu ya, jarang kita tahu ya. Dan nggak mungkin kita memeriksa langsung 100%-nya ya. Kalau 100%-nya baru kita sebut sebagai population parameter. Population parameter ini identik dengan sama, dua juga population parameternya itu adalah rata-rata atau biasa kita sebut dengan simbol mu, ya, mu sama standar deviasinya. Nah ini, ya, jadi tolong bedakan population parameter. Kalau population parameter rata-ratanya itu diambil dari keseluruhan di all population, ya. Tapi kalau sampel statistik kita ngambil hanya beberapa sampel dari populasi ini. Nah, yang kita ukur mungkin R-nya sama standar deviasinya sampel. Nah, ini yang paling banyak digunakan karena population parameter ini commonly unknown, ya, sulit untuk kita ukur, ya, cost-nya sangat tinggi, butuh sumber daya, ya, dan seterusnya, ya. Makanya biasanya diambil sampel statistik. Oke. Nah, kita bisa mengikuti beberapa melakukan analisis sampel statistik dengan mengikuti beberapa tahapan-tahapan berikut, ya. Nah, misalnya sampel produk, katakanlah 5 box serial diambil dari filling mesin lain, ya, yang bervariasi secara random, ya. Nah, setiap kota ini merepresentasikan satu sampel itu adalah 5 box serial. Jadi kalau satu sampel itu di dalamnya terdiri dari 5 box serial. Nah, kemudian ketika sampelnya cukup, nanti mungkin ada pertanyaan dari adik-adik atau teman-teman. Enough sampel itu berapa sih? Ya, nanti kita jelaskan berikutnya. Nah, setelah sampel itu cukup, diambil dari proses yang stabil. Nah, ini 2 poinnya, ya, sampel cukup dan proses yang stabil. Sepanjang nanti ada yang sifatnya data yang sifatnya assignable cost, itu kita harus eliminate untuk mengukur capability prosesnya, ya. Karena dia akan membuat pengukuran kapabilitas proses itu nanti bisa menjadi bias, ya. Nah, data-data itu nanti akan membentuk pola yang biasa kita sebut sebagai distribusi, ya. Nah, di teknik industri kita punya mata kuliah wajib namanya teori probabilitas. Nah, disitulah kita belajar distribusi probabilitas. Probabilitas yang paling umum dan paling banyak digunakan di dunia ini adalah distribusi normal, ya, distribusi normal. Teman-teman sudah tahu, ya, karakteristiknya distribusi normal. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita mungkin bisa membuka, bisa saja nanti akan terbentuk pola-pola distribusi yang lain, ya. Distribution, normal distribution. Hampir semua kajian kita menggunakan bangunan asas atau asumsi dari standar normal distribution, ya. Mau Anda mengkaji apa sepanjang itu akan berrelasi sama statistik, nah, pasti bangunan asumsinya biasanya umumnya adalah standar normal distribution. Misalnya nanti ada yang mengkaji terkait dengan SEM, ya. Nanti di situ ada angka unik yang Anda tidak tahu, ini tiba-tiba ada angka datangnya, tiba-tiba datang angka 1,96, 1,645, tingkat kepercayaan 95%, 99%, ya. Nah, itu kan kita sudah pelajari di statistik, ya. Nah, distribusi probabilitas ini di kuliah-kuliah Anda sebelumnya kan di situ banyak kita pelajari, ya, banyak distribusi probabilitas, ya. Ada Poisson distribution, ada hypergeometric distribution, ada binomial distribution, ya, ada Weibull distribution yang related sama maintenance, ya. Dan banyak distribusi probabilitas yang lain, ya. Mungkin bisa sampai ratusan mungkin itu distribusi probabilitas.
kalau kita mau ini. Beberapa yang paling suka bikin distribusi probabilitas itu kebanyakan teman-teman kita yang dari India, ya. India, Pakistan, Iran, itu kalau rata-rata paper-papernya itu, nah, kalau kita baru kenal lah, ini pasti tiba-tiba muncul distribusi probabilitas baru, kemungkinan itu ya propose itu orang-orang dari sana, ya, dari kemungkinan dari India, Pakistan, Bangladesh, ya, sekitar itu. Mereka suka sekali, ya. Memang tokoh-tokoh statistik banyak muncul dari sana, memang dari India, Pakistan, ya, atau yang kita kenal dengan Mahalanobis, Rao, dan banyak lagi, ya. Nah, itu rata-rata munculnya itu dari sana. Makanya kalau teman-teman mau belajar statistik, di India itu tempatnya kita belajar statistik, ya. Selain mungkin negara-negara besar, ya, seperti US dan beberapa negara Eropa, ya, dia juga bisa jadi rekomendasi. Nah, they form a pattern called a distribution. Maka dia akan membentuk pola seperti ini yang kita kenal dengan istilahnya probability distribution. Ya, kalau kita mau lihat modelnya ini, kalau kita lihat karakteristik dari distribusi normal kan, salah satu karakteristiknya adalah dia akan membentuk semacam bell curve, di mana area under curve sebelah kanan maupun sebelah kiri itu sama, ya. Kalau total areanya itu 1 di bawah, ya. Kalau kita belah dua seperti ini, maka di sini itu 0,5, ya. Nah, di sebelah kanan juga itu nanti akan jadi 0,5. Nah, ini akumulasinya jadi 1, ya. Tuh, hampir semua distribusi pasti kalau area under curve-nya pasti 1, ya. Nah, ini salah satu ciri khasnya kalau normal distribution. Nah, solid line-nya yang warna biru ini, ya, yang melingkupi data kita ini, itu merepresentasikan yang namanya biasa kita sebut sebagai distribusi, ya. Nah, sesungguhnya banyak banget tipe distribusi, ya. Distribusi ini disebut di sini many type of distribution, including normal distribution atau biasa disebut sebagai bell-shaped distribution, biasa juga disebut sebagai Gaussian distribution, dan seterusnya, ya. Banyak namanya, ya. Oke. Tentunya distribusi tersebut akan berbeda, ya, Poisson dan distribusi lainnya terkait dengan central tendency, ya, atau mean, ya, atau standard deviation or variance, ya, dan bentuknya. Nah, di sini kita lihat ada 3 gambar, ya, yang di bawah ini ada yang ini, ya, ada ini kedua, ya, ini 1, kemudian kedua, kemudian ketiga. Terus saya izin ke toilet sebentar, ya. Mungkin sekitar. Oke, kita coba lanjutkan kembali, ya. Nah, tadi ada 3, ya, model, ya. Nah, kita bisa lihat di sini central tendency bisa terkait dengan sejauh mana titik tengahnya atau rata-ratanya itu bergeser dari nilai target, ya, bergeser dari target value. Anggaplah misalnya yang solid line hitam ini, ya, yang ini solid line hitam ini, kemudian data kita ini yang dot slide, ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa data kita bergeser dari target value. Itu berarti kita berbicara masalah central tendency. Kemudian variation, ya, variation terkait dengan variasi data. Bisa saja data kita mungkin inline atau coincide,
ya, atau apa namanya, saling tumpuk antara target value sama nilai min kita di solid line ini. Tapi dia melebar, ya, melebar. Itu berarti variasinya tinggi. Nah, idealnya kalau kita berbicara ideal, data kita, data yang bagus itu ya, data yang bagus, itu dia agak kurus nih. Nah, begini nih, ya, ya. Nah, kurus begini, lihat itu garis merah. Itu menunjukkan bahwa nilai deviasi, nilai biasnya dari nilai tengah atau target value atau nilai milnya itu kecil. Jadi bagus, nanti deviasinya kecil, ya. Tapi kalau dia melebar, berarti kan jarak, ada beberapa data kita yang mungkin jaraknya sangat jauh dari nilai tengah atau nilai target, ya. Kalau semakin melebar ke kanan, entah melebar ke kanan atau dia melebar ke kiri, ya. Nah, itu, ya. Nah, kemudian shape ini bisa dia sifatnya squeness ke kiri, squeness ke kanan. Dia sebenarnya kombinasi antara central tendency sama variation kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat sekilas. Nah, ini kan seharusnya kan bentuk idealnya modelnya seperti bell shape ya. Kemudian dengan nilai target value-nya. Tapi ternyata datanya lebih banyak terdistribusi di kiri ya. Kalau kita lihat nilai tengahnya di sini. Dan bentuknya itu di kiri deviasinya kecil, di kanan dia deviasinya besar. Ya, ini ke kanan deviasinya besar, di kiri deviasinya kecil. Ya, nah itu namanya shape ya, bentuknya skewness-nya ke kanan atau skewness-nya ke kiri. Ya, oke. Kita lanjut. Kemudian kalau kita tadi lihat distribusi datanya ya, nanti data-data produksinya kan modelnya seperti ini nih, ya. Ada frekuensi, ya, kemudian ada bobot, kemudian waktu, ya. Jika hanya variasinya variasi normal saja yang muncul, kemungkinan output dari bentuk prosesnya dia akan nanti distribusinya akan cenderung stabil, ya, dan bisa kita prediksi. Misalnya dia konsisten modelnya seperti ini ya, central tendency-nya masuk, ketemu coincide sama target value-nya dan seterusnya ya, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, kalau dia konsisten seperti ini, nah kita prediksi ke depannya akan seperti apa, ya. Termasuk sebenarnya orang ya, behavior orang itu tidak mungkin berubah, ya. Kalau Anda bisa bercermin, behavior saya apa, ya, konsisten bangun pagi atau konsisten bangun siang. Nah, itu nanti akan seiring waktu ya. Kalaupun ada satu waktu dia bergeser ke kanan atau ke kiri, karena mungkin ada penyebab khusus, di berikutnya kemungkinan dia akan kembali ke relnya, ya, ke relnya, ya. Kita bisa, kalau modelnya seperti ini akan mudah kita prediksi, proses saya aman ini. Kemungkinan di produksi hari Jumat dia akan konsisten juga modelnya akan seperti ini. Ya, kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis seperti ini, ya. Nah, in case misalnya kalau assignable special cause itu ada, kemungkinan prosesnya tidak stabil sepanjang waktu dan cenderung agak sulit untuk kita prediksi, ya. Agak sulit ya. Bayangkan kalau begini, ya. Hari pertama oke nih, hari pertama oke, hari Senin oke. Hari ke kanan central tendensinya berubah ke sini, ya. Ya, central tendensinya minnya berubah. Walaupun mungkin agak kurus, ya. Mungkin kalau misalnya capability prosesnya mungkin masih masuk, ya. Nah, bisa saja masih masuk kalau dari perspektif CV, karena memang CV ini kelemahannya dia tidak sensitif terhadap target value ini yang di tengah. Ya. Nah, di hari berikutnya ini kan Selasa nih. Kemudian hari Rabu malah dia ke kiri dan deviasinya semakin besar. Ya. Nah, kemudian di hari Kamis malah central tendensinya ke kanan, kemudian
deviasinya juga semakin lebar dan semakin besar. Nah, ini kan ini mengakibatkan kira-kira pola produksi di hari Jumat apakah akan model sama dengan yang hari Kamis kah, sama dengan yang hari Rabu kah, sama dengan yang hari Selasa kah, atau yang hari Senin. Nah, itu agak sulit kita prediksi. Itu kalau dia biasanya terjadi seasonable chaos, akan seperti itu ya. Nah, terkait dengan central tendency, ini nanti terkait mungkin tadi pertanyaan enough sample, ya, sampel yang cukup. Berapa banyak sih sampel yang cukup itu? Ada yang kita kenal dengan teori central limit theorem, ya. Central limit theorem ini berdalih bahwa semakin banyak sampel yang kita ambil, dia akan cenderung data itu terdistribusi normal, ya. Semakin ketika kita ukuran sampelnya semakin kita perbesar, maka distribusi datanya akan cenderung normal, ya. Nah, semakin besar itu batas minimumnya berapa? Nah, ini rule of thumb, ya. Dalam orang-orang statistician, orang-orang ahli statistik ada yang mendefine itu mungkin ada yang mendefine 25, ya, 25 sampel. Ada yang mendefine 25 sampel ke atas, ya, up, ya. Ada yang mendefine ya juga banyak ini yang 30 ke atas, ya. Nah, cuman perlu kita perhatikan lagi, ya, dari dua perspektif. Nah, sejauh mana tingkat homogenitas sampel kita, ya, dilihat dari perspektif homogenitas, ya, homogenitas, ya. Kalau data kita mungkin homogenitasnya tinggi, ya, cenderung mirip-mirip, ya, mungkin kita bisa pakai ini, ya, bisa kita pakai ini, ya. Tapi kalau mau aman sih, di beberapa buku-buku yang saya baca, mereka konsisten menggunakan angka ini, angka 30. Ya. Ketika di Taiwan juga belajar statistik, mereka define 30, ya. Kalau mau mengacu pada central limit theorem, ya, bahwa data itu akan cenderung terdistribusi normal, ya. Oke, itu terkait dengan central limit theorem. Ini lebih clear di sini, Anda bisa lihat. Kalau semakin besar sampel yang kita ambil, kemudian kita rata-ratakan, itu biasanya juga nanti kita sebut sebagai green mean, ya. Ini namanya simbol yang kita sebut sebagai green mean, ya. Se-green mean-nya, walaupun kita katakan dia green mean, tetap dia adalah sampel statistik, ya. Sampel. Nah, ininya mu ini adalah populasi, ya, populasi. Semakin besar sampel yang kita ambil, maka nilai rata-ratanya dia akan cenderung equal lah, ya, dengan rata-rata populasi, ya. Rata-rata distribusi sama dengan rata-rata populasi, ya. Nah, maka dia nanti akan modelnya seperti ini, ya. Kemudian standar deviasinya, standar deviasi distribusi, ya, ini distribusi atau sampel, ya. Sampel standar deviasi distribusi sampling sama dengan deviasi standar populasi ini. In case kalau standar deviasinya didefine dari awal atau known, diketahui, nah, tinggal dibagi dengan akar dari jumlah sampel, ya. Nah, ini statistik dasar, ya. Ya, memang kalau di dalam statistical quality control itu rata-rata sih basic statistik, ya. Paling di sampel statistik, apakah dia sampel mean maupun sampel standard deviation, ya. Nah,
kembali ke diagram kendali, ya, control chart, diagram yang menjelaskan proses yang terjadi di dalam hasil observasi data-data sebuah produk, unsur-unsurnya tadi ya sudah dijelaskan di awal. Ada diagram garis pusat, ada batas atas, ada batas bawah, kemudian ada grafik plot data observasi. Jenis-jenisnya ada diagram nilai kontinu, X bar R chart, ini harusnya X bar ya, X bar R chart. Kemudian ada untuk nilai discrete P sama C chart ya. Kita sudah, kalau nggak salah di data analitis kita sudah belajar terkait dengan jenis-jenis data ya. Kalau begitu saya coba jelaskan sedikit terkait dengan kontinu. Kalau data sifatnya dia kontinu, berarti dia sesuatu yang sifatnya diukur, ya. Makanya parameternya nanti sampel statistiknya adalah X bar sama R, ya, karena kan diukur, ya. Kita hitung rata-ratanya, ya. Kalau distrik kontinu tadi itu yang sifatnya diukur dan sifatnya variabel, ya. Kemudian kalau discrete sifatnya dihitung dan pilihannya cacat sama tidak cacat ya. Kayak yang lebih banyak yang terkait dengan proporsi ya, yaitu proportion ya. PC chart. Nah, ini modelnya nanti akan seperti ini nih, ya. Kalau kita lihat mappingnya, ini ada salah satu aplikasi statistik ya. Di ini juga kita bisa pakai ya. Kalau nggak salah ada salah satu software, kalau teman-teman familiar dengan software ini namanya software Minitab ya. Minitab. Ya, software Minitab. Kita lanjut. Ini tadi perbedaannya antara data variabel dan data atribut. Kalau dia sifatnya continuous, dia sifatnya pengukuran, measure ya. Bisa fraksi, bisa angka utuh atau fraksi pecahan. Sifatnya variabel acak dan continue. Atribut sesuatu yang dihitung ya. Ukurannya kecacatan, klasifikasinya adalah baik buruk, cacat atau tidak cacat, conforming atau non conforming. Variabel acaknya discrete. Oke, kita masuk yang pertama dulu, yang terkait dengan diagram nilai kontinu ya. Diagram X bar, diagram, suara saya kedengaran ya? Iya, Pak. Oke, saya lanjut. Dan diagram nilai kontinu X sama R chart. Oke, kita masuk. Nah, ini tadi ya perbedaannya. Kalau diagram kendali, kalau statistik atau proses kontrol untuk memonitoring proses produksi baik real time maupun menggunakan data storage. Nah, di sebelah kiri ini yang akan kita pelajari di sisa waktu kita ini, semoga cukup ya. Ada yang ini akan kita pelajari ya, diagram variabel. Di situ nanti akan kita bagi dua, ada R chart kemudian ada X bar chart. Nah, ini sifatnya saling melengkapi satu sama yang lain karena fungsinya beda ya. Yang satu sifatnya range ya, kalau yang satu sifatnya central tendency ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini gunanya untuk diagram X bar sama R chart itu untuk variabel yang memiliki dimensi continuous, itu tadi misalnya berat, panjang, kecepatan, strength, kekuatan ya. Nah, kalau X bar chart itu adalah untuk peta kendali untuk terkait dengan central tendency the process ya. Artinya sejauh mana nanti data kita itu bergerak ke kiri ke kanan dari nilai target ya, atau expected value-nya, nilai yang kita harapkan.
ya. Nanti kita bisa lihat dari X bar chart. Kalau R chart itu terkait dengan dispersinya proses, sejauh mana dia dispersinya, ya. Nah, dua diagram ini, dua peta kendali ini harus digunakan secara bersama-sama, ya, karena dia saling mengisi nanti satu antara yang lain, ya. Kita harus gunakan secara simultan untuk memantau proses kita, ya, proses produksi kita. Nah, ini coba teman-teman bisa lihat di sini. Untuk misalnya ada contoh data kita, modelnya seperti ini, ya, modelnya seperti ini. Nah, kalau kita plot dia ke dalam X bar chart, maka akan terdeteksi seberapa jauh dia bias dari nilai target value-nya, ya. Central tendensinya berubah. Ini kan central tendensinya ini, kemudian di sini nilai tengahnya, kemudian central tendensinya di sini, kan tidak konsisten, ya. Tapi kalau kita map dia di R chart, dia akan sama semua. Jadi R chart itu kelemahannya dia tidak bisa mendeteksi pergerakan central tendensi ini. Dia tidak bisa karena dia hanya membaca range antara kanan sama kiri terkait dengan dispersi, ya, atau deviasi. Kalau dia keluar chart kan dia coba mengukur dari sini. Nah, coba kita lihat pakai ini. Kalau R chart itu dia mengukur dari sini, ya, range-nya ini. Kalau range-nya ini sama dengan ini, nah, maka di R chart-nya dia akan terbaca sama nih semua. Lebarnya sama. Tapi kalau kita plot untuk X bar chart, kelihatan pergerakan central tendensinya karena dia berbasis pada nilai tengah. Yang ini, ya, nilai central tendensi ini, ya, nilai tengah. Misal di sini, kalau di sini misalnya kata 0, di sini dia minus 1, di sini 1, ini 2. Kelihatan kan? Anggaplah ini nilai tengahnya 0, ya. Nah, data kita pertama kan dia minus 1, dia di sini nilai tengahnya. Data kedua kita sama-sama, kebetulan sama ini. Nah, ternyata cuma satu data kita yang terdeteksi central tendensinya konsisten dengan nilai target. Nah, di situ bedanya antara X bar chart sama R chart. Jadi X bar chart bisa mendeteksi pergerakan dalam central tendensi, ya. Tapi kelemahannya keluar chart tidak bisa mendeteksi perubahan dalam rata-rata, ya. Dan dia berbicara sama range aja, ya. Nah, coba kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, kalau misalnya begini. Nah, kita punya data ini nih, ya, yang unik, ya. Kita punya data ini. Nah, kita punya data ini, ya. Hari pertama, kedua, hari ketiga, dan keempat, ya. Pertama, kedua, tiga, empat. Sampling min-nya itu konsisten sama nih. Anggap misalnya ini 0, ya. Oh, sama terus, ini juga 0. Di sini juga 0, ya. Nilai tengahnya rata 0, konsisten. Nah, X bar chart dia akan membacanya seperti ini nih. Ya, dia akan membacanya. Nah, itu kelebihannya kalau X bar chart, dia tidak bisa mendeteksi dispersi datanya, ya, terhadap nilai tengah, ya. Nah, keuntungannya kalau kita implement R chart, ini dia, dia akan mendeteksi, ya, dia akan mendeteksi R chart-nya, ya. Dia akan mendeteksi dispersinya. Makanya dua bagan ini, dua diagram ini, dua peta kendali ini itu harus digunakan secara saling melengkapi, ya. Saling melengkapi. Supplement each other, ya, saling membantu satu sama yang lain, ya.
Nah, diagram X dan R untuk nilai kontinu itu mengendalikan dan menganalisa proses menggunakan data partikel. Kita ulang lagi, kemudian ini ada diagram X bar digunakan untuk menganalisa nilai rata-rata, subkelompok data, kemudian range untuk melihat perbedaan ukurannya dalam skala yang lebih kecil, ya, di mana perbedaan angka yang paling besar itu dan paling kecil itu dikurangkan berapa selisihnya antara nilai yang paling besar dan nilai yang paling kecil. Nah, kita bisa lihat coba dalam satu aplikasi contohnya, ya. Kita lanjut. Nah, kedua diagram tersebut saling melengkapi karena sampel harus menunjukkan nilai rata-rata yang dapat diterima dan jarak pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum proses itu kita state bahwa proses kita ini, proses dalam industri manufaktur kita ini, itu dalam kendali, ya. Nah, untuk tujuannya penggunaannya melihat sejauh mana suatu proses produksi apakah sudah sesuai dengan standar desain ataukah belum, ya. Nah, yang kedua mengetahui sejauh mana masih perlu diadakan adjustment pada mesin-mesin, ya. Bisa saja karena mungkin ada perubahan, terjadi dispersi atau ada shifting dari central tendency, bisa jadi karena mungkin mesin kita belum kita set, ya, belum diatur, ya, belum dilakukan adjustment. Kemudian mengetahui penyimpangan kualitas atau hasil dari suatu proses produksi yang kemudian disusul dengan dilaksanakannya tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atas kualitas pada proses berikutnya. Nah, ini kita tentunya perlu tahapan-tahapannya, ya. Kita perlu mengetahui apa yang kita mau ukur, tentunya diukur, ya, kalau X bar sama chart, untuk menggambarkan kualitas dari suatu produk atau jasa daripada produk jasa tersebut, ya, serta tentukan ukurannya, satuan ukurannya, dan dengan alat apa akan diukur. Yang pertama, tentukan ukuran contohnya, dalam hal ini sampel size-nya dalam N. Sebagai gambaran, untuk satu kali pengambilan sampel secara abstrak, itu satu kali observasi itu bisa sampai, aturannya sih yang umum, ya, antara 2 sampai 12, ya. Tapi pada umumnya, dalam praktikal, mereka mengambil 4 sampai 5 sampel size untuk satu kali observasi, ya. Nanti kita bisa lihat di contohnya. Untuk keperluan pembuatan diagram X dan R standar, biasanya untuk observasinya kita ambil 5 sampai 20 kali. Kemudian biasanya 10 kali, ya, di mana untuk setiap kali itu 4 sampai 5 sampel. Ya, kalau misalnya 20 kali kita observasi, ya, observasi itu kita ambil 5 sampel, berarti total data kita nanti itu 5 kali 20, berarti 100 data, ya. Nah, untuk keperluan pengendalian dari waktu ke waktu, misalnya sifatnya yang dilakukan secara kontinu, misalnya 5 kali pengambilan per hari, dan hal ini tentunya sangat tergantung dari kebutuhan, ya, kegunaan serta seberapa mampu sumber daya kita, ya. Ya, mungkin akan bertanggung jawab atas kualitas tersebut. Kemudian baru kita lakukan pengambilan sampel, lakukan pengukuran, kemudian lakukan perhitungan sampel statistik, jadi sampel mean sama standar deviasi sampel. Nah, ini contoh sheet-nya, ya, sheet untuk pengukuran. Nah, modelnya seperti ini. Jadi nanti di sini ada X bar chart dan ada R, ya, tanggal berapa kita observasi, kemudian ukuran sampelnya nanti kalau kita ngambil satu kali observasi itu 5 sampel, ya, kemudian kita ukur. Nah, kemudian perhitungan pada tabel diagram itu umum, ya, sangat umum dan relatif mudah. Yang pertama kita menghitung X rata-ratanya, X barnya. Ini artinya misalnya kalau dia X bar,
berarti nilai rata-rata pada satu observasi. Misalnya satu observasi itu ada 5 sampel. Jadi X bar itu nanti berarti kita jumlahkan 5 data kita itu, kemudian kita bagi 5. Ya. Berbeda kalau yang terkait dengan X double bar. Ya, ini nanti ada bedakan. Ada yang namanya X double bar. X double bar ini kita jumlahkan semua rata-rata untuk tiap observasi dibagi dengan jumlah K. K ini jumlah observasi, misalnya 20 hari, 30 hari, ya. Nah, kemudian menghitung R, itu selisih angka paling besar dalam satu observasi dikurangi dengan nilai terendah. Nah, dikurangi dengan nilai terendah. Nah, baru setelah itu kita dapat menghitung parameter-parameternya untuk membuat diagram X bar sama R bar, ya. Menghitung garis tengahnya, kemudian menghitung upper control limitnya, kemudian menghitung garis batas R-nya, dan seterusnya. Nah, di sini ada faktor atau konstanta yang mungkin perlu kita lihat, ya. Ada yang namanya A2. Nah, ini nanti kita bisa lihat dalam tabel khusus, ya. Ada faktor untuk garis tengah, garis batas untuk R ada D4, D3, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis dari diagram kendali variabel data numerisnya berupa interval dan rasio, menunjukkan data sampel terhadap waktu, untuk melakukan monitoring capability process, misalnya nih contohnya menimbang sampel kopi, menghitung data sampel, kemudian kita plot. Nah, ini contohnya tadi, ya, formulasinya dalam bahasa Inggris. Kemudian tabelnya, ya, ini untuk tabel. Nah, tergantung dari sampel size-nya. Kalau rata-rata misalnya sampel size yang biasa yang umum kita gunakan itu adalah antara 4 sama 5 sampel size-nya, ya. Untuk satu kali observasi berapa banyak sampel, ini bisa 4 dan 5. Nanti min vektornya kan di sini tadi ada A2, ya. A2-nya nanti dikali dengan 0,729 kalau sampel size kita adalah 4. Ya, kalau 5 maka sampel size kita 5, maka konstanta min vektornya adalah 0,577. Ya. Kemudian kalau untuk range D4 sama D3, kalau sampel size-nya 4, maka kita pakai 2,82, D4-nya 0. Ya. Pada biasanya kita dapatkan angka minus. Kalau angka minus berarti kita harus kasih 0 karena tidak ada data minus. Hasil minus, ya. Kemudian untuk sampel size-nya 5, D4-nya 2,115. Kemudian tunggu, saya salah tindis. Karena ada baru yang bergabung lagi, harus. Oke, sudah muncul, ya? Sudah muncul, ya? Sudah kelihatan, ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi sampel size itu range-nya antara 2 sampai 12, ya. Nah, tapi umum rata-rata antara 4 sama 5 mereka ambil, ya. Nah, ini tadi kemudian misalnya contoh sederhana, kita punya proses average X bar-nya 16,1 ounce, ya. Kemudian R bar-nya 0,25, kita punya sampel size 5, ya. Nah, nanti UCL-nya nanti kita bisa hitung, ya. Kalau X bar ini kan otomatis jadi CL-nya, ya. Selesai. Kemudian kalau UCL-nya per kontrol limitnya, kita dapatkan ini, ya. Kemudian ini hasil akhirnya untuk upper control. Nah, itu dia
kemudian kalau UCL-nya tinggal kita kurangkan, ya. Nah, bedanya UCL itu, kalau UCL itu kita tambahkan, ya ini ya. Kalau LCL kita minuskan, kita kurangkan. Oke, ini dia. Nah, maka kita sudah bisa mapping untuk UCL-nya, central line atau min-nya, kemudian lower control limit-nya. Nanti kita mapping data-data yang kita sudah ambil. Ya, nanti kemudian kita bisa lihat apakah terjadi distribusi data kita itu terjadi karena variasi alamiah atau karena sebab-sebab tertentu. Ya. Nah, ini contohnya bagian kendali, ya, diagram kendali X, kemudian ada diagram untuk R chart. Nah, modelnya seperti ini, ya. Nah, ini ada satu contoh kasus ya. Kita coba masuk ke contoh kasus sebelum kita berhenti ya. Nah, misalnya sini menarik. Sebab perusahaan melakukan pengecekan dan pengukuran berat suatu produk, jumlah data yang diperiksa misalnya adalah 125 unit. Nah, unit to notice 125 units. Sampel itu dibagi menjadi 25 subkelompok. Subkelompok kita ini ya, atau subkelompok observasi, dan sampel size-nya 5. Ini sampel size-nya 5 ya, sampai 5. Setelah dilakukan pengukuran, kita dapatkan datanya. Yang pertama kita lakukan adalah jumlahkan X-nya, kemudian kita bagi 5, maka kita dapatkan X bar-nya ini. Ya. Nah, kalau untuk range dari mana dapat 7, seperti tadi ya, kita identifikasi nilai paling tinggi di subkelompok pertama, 39 ya. Kemudian yang paling rendah adalah 32 ya. Nah, selisihnya adalah 7. Nah, itu konsisten kita lakukan sampai di bawah ya. Kita dapatkan, kemudian X double bar-nya akumulasinya ini 821 dibagi dengan ada 25 subkelompok atau 25 observasi, dapatlah 32,84. Kemudian X bar-nya jumlahnya 244 dibagi dengan 25, didapat 9,76. Nah, dari situ kemudian nanti kita bisa mapping ya. Kita bisa mapping, kelihatan akan seperti ini ya. Jangka nilai R-nya ya. Nah, distribusinya ada 25 data nih. Nah, tentunya kita berbasis pada nilai rata-ratanya ya. Ya, subkelompok pertama nilai rata-ratanya berapa? Ya. Tapi Pak, maaf mengganggu pelajarannya Pak. Kami ingin menginformasikan Pak, kalau kami ada kelas setelah ini Pak, mulai 15.30 ke Pak. Oh gitu. Oke, kalau gitu kita cukupkan kuliah kita hari ini karena kita sudah sampai ke satu bahan ya. Untuk diagram nilai kontinunya kita ketemu lagi di pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak.